Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang pada pagi hari ini mampu mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, di rumahnya yang penuh dengan kemuliaan ini, dalam keadaan baik. Mudah-mudahan dalam keadaan iman dan ketakwaan yang paripurna. Sejak tadi malam, hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua. Nikmat-nikmat yang tiada terhitung jumlahnya, nikmat-nikmat yang kita sebagai manusia tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena memang tuntutan dari nikmat-nikmat yang telah kita terima adalah bukan untuk menghitungnya, tapi untuk mensyukurinya. Dan kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat tersebut, yakni dalam bentuk kita memuji asmanya. Sejak tadi malam kita mengumandangkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Seraya sama-sama kita berucap Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan sampai pagi hari ini kita duduk bersimpu di tempat ini, dan ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bersyukur kepada Allah dengan berbagai macam bentuk amal yang mampu mendekatkan kita kepadanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Hari Raya Adha adalah satu dari dua hari raya yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kaum muslimin bergembira dan bisa mengungkapkan kegembiraan, tentu dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan yang digambarkan dengan adanya hari raya bukan seperti hari raya dalam agama lain yang sangat
identik dengan hal-hal yang penuh dengan hura-hura, hal-hal yang justru membawa kepada manusia lupa akan zat yang maha suci. Tapi hari raya yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kaum muslimin justru adalah hari raya yang mampu untuk mendekatkan seorang hamba lebih dekat kepada Khaliknya. Hari raya Idul Fitri misalnya, maka hari raya Fitri itu diawali dengan pelaksanaan ibadah saum di bulan Ramadan, sehingga wajar dan layak jika kaum muslimin itu bergembira dengan hari raya, karena sesungguhnya mereka pada saat-saat itu begitu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah, ketika hari raya Adha menjelang, maka kemudian kaum muslimin juga patut bergembira. Bergembira karena kaum muslimin bisa mempertahankan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala di hari raya Adha ini. Sehingga hari raya Adha juga sangat berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Dan di antaranya adalah ibadah haji dan juga ibadah kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Jika kita berbicara tentang hari raya kurban atau hari raya Adha, maka kemudian pasti kita akan membicarakan satu keluarga yang ideal yang digambarkan di dalam Al-Quran, yang keluarga ini begitu sangat patut untuk dijadikan sebagai teladan bagi kita generasi setelahnya, yakni keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah keluarga Nabi, ayahnya Nabi, anaknya juga para Nabi, yaitu Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Oleh karena itu maka Allah juga meminta kita, menuntut kita untuk bisa meneladani beliau di samping kita meneladani Rasulullah SAW. Allah berfirman misalnya di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, berbeda dengan hari raya yang lain, hari raya Adha maka syarat dengan dua hal. Yang pertama yaitu hari raya Adha itu syarat dengan nilai pengorbanan, dan kemudian yang kedua syarat dengan nilai tarbiyah atau nilai pendidikan. Nilai pengorbanan hadirin maka sama-sama bisa kita lihat, bisa kita buka di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surah As-Saffat ayat 102, di mana dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana keimanan Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, dan juga bagaimana mereka adalah hamba-hamba Allah yang begitu sangat pengorbanannya luar biasa untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, yang ini patut ditiru, patut diteladani oleh kita umat Rasulullah SAW. Dan inilah yang dicatat juga dalam sejarah. Bagaimana mungkin hadirin seorang ayah mau untuk menyembelih anaknya, seorang ayah mau untuk mengorbankan anaknya. Jika misalnya itu terjadi pada kita, pertanyaannya, apakah kita mampu seperti hal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Nah, untuk kita barangkali ada bentuk pengorbanan-pengorbanan yang lain yang barangkali tidak sampai pengorbanan seperti halnya dituntut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun itu pun hadirin sekalian rahimakumullah, itu pun begitu sulit bagi kita untuk bisa merealisasikannya. Contoh saja misalnya ketika kita dalam persoalan muamalah, dalam bisnis misalnya, dalam berdagang misalnya, atau kita dalam melakukan berbagai macam aktivitas muamalah, ketika Allah memanggil kita
Ketika azan berkumandang, pertanyaannya, apakah kemudian kita mendahulukan Allah? Kita bisa mengorbankan waktu kita untuk memprioritaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita belum mampu untuk itu? Maka tentu jawabannya adalah ada pada diri hadirin dan hadirat sekalian masing-masing. Kemudian juga belum lagi misalnya berkorban harta, belum lagi misalnya berkorban bahkan jiwa. Padahal hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, sudah sangat terang bahwasanya kita ini hidup di dunia sesungguhnya adalah sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jiwa dan harta kita. Kata Allah, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bahwasanya Allah sudah membeli harta dan jiwa kita. Artinya jiwa kita, harta kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita diminta untuk berkorban, maka berikan. Nah, oleh karena itu, maka manusia kadang-kala memang sebelum dikasih contoh agak sulit. Nah, oleh karena itu Al-Quran memberikan contoh bagaimana keluarga yang mampu berkorban. Jangankan berkorban harta, jangankan berkorban waktu, jangankan berkorban tenaga, bahkan jika jiwanya dikorbankan untuk ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu diberikan. Maka kemudian Al-Quran memberikan contoh sosok manusia yang seperti ini, agar kita manusia zaman sekarang bisa menjadikan ibrah, bisa menjadikan pelajaran, dan kemudian bisa kita jadikan sebagai teladan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, nilai pengorbanan ini tidak muncul begitu saja, tapi dia butuh proses. Begitu pula misalnya ketika Nabi Ibrahim memerintahkan kepada anaknya, karena memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar anaknya itu dijadikan sebagai kurban. Maka kemudian ketika si anak akhirnya menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah bukan hal yang datang secara spontan tanpa melalui sebuah proses pendidikan. Disinilah letak keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar dalam mendidik, dalam membina, mengasuh anak kesayangannya, sehingga akhirnya menjadi manusia yang saleh. Sehingga ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Dan kita bisa ambil metode pendidikan dalam ayat ini. Di antara metode pendidikannya adalah bahwasanya seorang ayah harus bisa memposisikan anak itu adalah sebagai orang dewasa. Meskipun Ismail saat itu adalah seorang anak yang baru tumbuh dewasa, artinya kalau dalam bahasa sekarang ABG. Lalu kata Nabi Ibrahim kepada anaknya, wahai anakku. Nabi Ibrahim menggunakan kata ya bunayya. Satu ungkapan ayah kepada anaknya, ungkapan yang begitu sangat sayang kepada anaknya. Wahai anakku, sesungguhnya aku pada satu malam bermimpi bahwasanya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Lalu kemudian karena memang lewat proses tarbiyah yang begitu sangat luar biasa yang diberikan oleh keluarga Nabi Ibrahim, maka kemudian seorang anak ini tidak lantas menolak. Langsung senantiasa dinaungi dengan rahmat-Mu ya Allah. Keluarga yang senantiasa dinaungi dengan berkah dari-Mu ya Allah. Kami lakukan dilandasi dengan takwa kepada-Mu ya Allah. Dan semoga saja kami semua adalah hamba-hamba-Mu yang kelak nanti akan mendiami surga-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil.
Ayo Pak. Pusat. Pak. Pak. Pak semua itu ikut aja, Pak Anwar silakan, Pak Bakar ikut. Masuk Pak, masuk. Sekali lagi Pak, ya, sekali lagi. Ya, alhamdulillah hari ini sudah selesai satu agenda untuk ikut khutbah Idul Adha di Masjid Al-Hikmah daerah Srengsen, Jakarta Barat. Kebetulan menjadi khatib ada tulisannya itu Ustaz Subhan Mamun. Seperti apa ini orangnya? Sambutan kenapa? Ya. Gimana hari ini? Sukses? Ya. Alhamdulillah pelaksanaan sholat Idul Adha dan juga khutbah Idul Adha sudah terlaksana. Alhamdulillah dengan mudah-mudahan sih jamaah tidak jenuh, tidak bosan, juga mudah-mudahan tidak terlalu panjang tadi. Singkat, padat, jelas, dan tentu adalah mendidik. Demikian, dan insya Allah setelah ini kita mau siap-siap untuk menuju ke Peninggaran, tempat pemotongan hewan kurban, Yayasan Bina Ihsan Gemilang, dan bekerjasama dengan RW 09. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.